Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahim dalam kajian kita di Aqsa Al-Quran Sunnah Solution edisi spesial. Di hari ini telah masuk di tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua agar dapat menata sekian banyak rencana kehidupan kita menjadi semua hal yang bermanfaat dan memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal saleh insyaallah, dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mengoreksi berbagai perbuatan-perbuatan yang kurang elok yang mungkin pernah dilakukan di masa lalu. Dengan demikian, semoga Allah menggolongkan kita pada golongan hamba yang senantiasa gemar bertaubat sekaligus menjauhi maksiat dan juga semangat mengerjakan sifat-sifat taat. Teman-teman, malam ini spesial. Yang pertama, tentunya kita mohon maaf untuk menyesuaikan waktu tayang kita di malam hari ini ba'da Isya, mengingat ada beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan agenda di hari ini. Alhamdulillah, malam ini terberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dengan edisi spesial, membahas tentang amalan-amalan khususnya menjelang akhir Sya'ban sebagai persiapan ke bulan Ramadan. Waktu kita malam ini tidak banyak, oleh karena itu insya Allah kita akan fokuskan pada poin-poin penting yang kiranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kepada kita beberapa tambahan pengetahuan sekaligus persiapan menjelang bulan Ramadan, sehingga insya Allah tahun ini kita berpuasa lebih siap, lebih baik, dan lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman, ada beberapa bagian yang penting kita petakan terlebih dahulu sebelum kita membahas tema kita ini. Yang pertama adalah mengapa mesti memulai dengan Sya'ban. Yang kedua, apa kaitan Sya'ban dengan Ramadan? Yang ketiga, persiapan apa yang harus kita optimalkan di bulan Sya'ban ini, khususnya menjelang akhir bulan Sya'ban, sehingga dapat maksimal ketika memasuki bulan Ramadan. Baik, di tiga bagian ini saja kita akan coba mengelaborasi lebih. Pertama, dari pengertian dulu supaya kita paham sampai ke akar-akarnya. Nama Sya'ban sesungguhnya sudah ada dan melekat pada kehidupan masyarakat Arab di era jahiliyah, jauh bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sya'ban itu akar kata paling awalnya berakar dari 3 huruf utama, yaitu shin, ya, kemudian ain dan ba. Gini ya, ada 3 huruf utama, shin, ain, kemudian ba. Ya, kata ini bisa diartikan sebagai pengelompokan orang. Jadi kalau ada orang-orang yang terpecah-pecah kemudian menyatu, nah itu disebut dengan sya'b, ya, disebut dengan apa? Sya'bun, ya. Kalau orang Arab itu seringkali memulai kata dengan harakat dan mengakhiri dengan sukun, berhenti sekalipun ada harakatnya. Demikian kalau kita membaca Al-Quran, di Al-Quran pun kalau kita berhenti pasti sukun, pasti mati, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kan harokat akhirnya pakai i. Bismillahirrahmanirrahim, tapi karena kita wakaf, berhenti, maka berhenti dengan sukun. Nah, di teorinya sederhananya begini, kalau kita kemudian membaca ini sya'bun, kemudian kita akan berhentikan, biasanya ini ditarik ke sini, ya, ke sebelumnya, dan diganti dengan harokat yang mudah untuk diucapkan. Misal sya'b, gitu kan? Jadi seperti mengucapkan fathah, sya'b. Ya, ini sering diartikan dengan masyarakat atau komponen masyarakat, ya. Komponen masyarakat. Ya.
asalnya adalah masyarakat atau kelompok orang yang terpecah-pecah gitu ya. Nah, kemudian menyatu kembali. Jadi menyebar untuk menyatu, menyebar lalu menyatu kembali. Nah, kalau ia semakin banyak yang menyebar, semakin banyak, semakin luas, maka dibentuk kepada bentuk superlatif, ya, sighah mubalaghah. Jadi ditambahkan ujungnya alif dan nun, gitu ya. Alif dan nun. Ini rumus cepatnya begini. Oke? Jelas ya? Nah, misal kita ingin tambahkan shin besar, shin, ain, ba, dan alif dan nun, maka berubah dari sya'b ya menjadi sya'ban. Ya, sya'ban. Jadi kalau ada tambahan alif, ya alif ini berfungsi untuk memanjangkan harakat sebelumnya. Beda dengan hamzah ya, kalau hamzah berharakat, kalau alif tidak berharakat. Alif hanya memanjangkan harakat sebelumnya. Rumus cepatnya kalau ada alif ini ya, maka huruf sebelumnya itu harakatnya pasti a, pada umumnya demikian. Ya, pada umumnya pasti a. Jadi begitu ditambahkan alif ini jadi a, fathah maksudnya. Dan ini ada panjang dua harakat, sya'ban. Kalau kita baca Quran jadi dua harakat, sya'ban ya. Intinya ini menjadi fathah. Di kelompok masyarakat yang banyak berpencar, ya kan? Kemudian untuk kembali lagi. Nah, kenapa bulan ini disebut dengan Sya'ban, yaitu bulan ke-8 dalam urutan bulan-bulan yang membentuk kemudian atau kelak tahun Hijriah. Kenapa disebut dengan Sya'ban? Karena pada bulan ini umumnya masyarakat di era jahiliyah pada masa itu, ya ini berlangsung, ya, punya tradisi untuk menyebar orang-orangnya, masyarakatnya untuk mencari sumber air. Ini poinnya. Ya, untuk mencari sumber air. Ya, mengapa? Karena nanti pada bulan yang ke-9 itu ada kondisi yang sangat terik sinar mentarinya. Saking teriknya itu seperti membakar gitu ya. Sehingga diduga sumber-sumber air yang tadinya mungkin ditemukan oase dan sebagainya mungkin boleh jadi akan mengering ya, saking terik, saking panasnya. Karena itulah mereka berpencar menyebar di bulan ke-8 untuk mencari sumber air, kemudian mengumpulkan itu dan kembali lagi ke tempat mereka masing-masing, kumpul kembali lalu menyimpan itu sebagai persiapan di bulan ke-9. Sesuatu yang terik, yang sangat membakar ya, itu asalnya berasal dari kata ramadha, begini ya. Ya, ramadha. Karena itu ada orang Arab mengatakan ramdah bagi kerikil yang kena terik panas dan ketika diinjak dia membakar. Ya. Nah, kalau teriknya semakin kuat, jadi seakan-akan kalau disimpan sesuatu itu jadi terbakar, ya bahasa superlatifnya, maka sekali lagi menggunakan rumus yang sama, tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif dan nun. Ini sebagai pengetahuan ya, supaya kaidah atau gramatikal bahasa Arabnya pun kita paham. Jadi kalau ada alif dan nun membentuk formulasi aan, fa'lan, aan, ujungnya itu artinya superlatif, sangat. Ya, misal rahima, ya kan? Ini pengasih, maha sayang, penyayang, menyayangi ya. Tambah alif dan nun jadi rahman. Ya, yang tadinya menyayangi jadi rahman, yang banyak sayangnya, yang maha menyayangi. Oke? Jelas ya? Baik. Ini Sya'ban, kan, yang banyak tersebar. Banyak kemudian berpencar untuk mencari sumber air. Ramadhan yang terik, panas. Ramadhan yang banyak teriknya, yang sangat panas, membakar. Ya. Disatukan jadi Ramadhan yang sangat panas, membakar. Nah, ini di bulan ke-9. Asalnya begini. Lalu di era Islam, khususnya saat terbentuk pemerintahan bernafaskan Islam dengan nilai-nilai Islami, maka penamaan bulan-bulan yang telah ada di era jahiliyah dipertahankan nama-namanya. Namun, nah ini yang paling menarik ya, ada nilai islamisasi, ada value-value keislaman, ditemukan nilai baru di balik penamaan itu sesuai dengan pedoman-pedoman keislaman. Inilah indahnya dalam Islam itu. Jadi ketika masuk dalam satu tatanan budaya, bahkan tradisi, Islam itu sangat indah sekali. Jadi tidak otomatis langsung dihilangkan tradisi, tidak begitu. Ya, tapi dilihat apakah tradisi itu bertentangan tidak dengan nilai-nilai yang dibawa
dalam Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau bertentangan, maka diganti dengan yang lebih baik. Ya, misal orang Arab itu punya tradisi kalau dia tawaf mengitari Ka'bah, dia bersiul-siul sambil telanjang. Nah, itu dipandang sesuatu yang sangat tidak baik, sangat buruk, merendahkan kehormatan. Maka ketika kemudian Islam datang, memberikan perubahan itu menjadi nilai-nilai yang bermanfaat. Tawafnya tetap 7 putaran, tapi dikembalikan kepada nilai-nilai yang sangat terhormat, ya kan? Menggunakan kain ditutup, diganti siul-siulan dengan takbir, dengan tahmid, ya, dengan pasrah kepada Allah, kemudian dengan kalimat-kalimat yang baik, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, yang maknanya sangat dalam sekali. Itu diantara contohnya. Misal tradisi jahiliyah itu dalam konteks hubungan sosial di masyarakat antar tetangga misalnya, dulu mereka bisa berganti pasangan. Jadi kalau suami dengan istri ketemu, lalu antara suami dengan suami tetangganya ngobrol, lalu ingin bertukar pasangan, itu malamnya bisa berganti. Itu jahiliyah. Datang Islam mengoreksi itu, menghilangkan kebiasaan buruk itu, lantas mengganti dengan hukum-hukum perkawinan yang legal, yang sah, yang menjaga kehormatan antara pasangan baik suami ataupun istri. Nah, di posisi yang lain, bila ada tradisi-tradisi yang dipandang baik, ya, maka dilestarikan tradisi itu dan diberikan nilai tambah dari nilai-nilai keislaman yang baik, sehingga menjaga stabilitas kemuliaan, stabilitas akhlak, ya, stabilitas juga sifat-sifat mulia, baik bentuk sifat kemudian menjadi sikap dalam kehidupan. Nah, di antara itu semua contohnya adalah penamaan bulan dari Al-Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, ini yang tadinya nama-nama terkait dengan peristiwa. Peristiwa ini tidak ada masalah di dalamnya, ya kan? Ini panas, terik, kemudian membakar. Yang ini kemudian mencari sumber air, ya, tetap dipertahankan. Karena kita tahu sesungguhnya kalaupun kita lihat lagi perputaran-perputaran waktu, dan juga kalau kita perhatikan bagaimana baik itu kemudian bumi mengelilingi matahari, ya, lalu berdasarkan peredaran bulan juga, matahari juga demikian pada porosnya juga berputar, maka akan terjadi pergantian-pergantian waktu. Ya, matahari menentukan terjadinya siang dengan malam, kemudian bulan juga akan menentukan banyak hal, termasuk penanggalan bulanan, ya kan? Jatuhnya Ramadan kan tidak akan selamanya pada musim panas yang terik, ya kan? Buktinya pada tahun ini mungkin datangnya akan dirasakan di waktu-waktu yang bukan panas yang cukup terik. Sekarang kita lihat masuk pada bulan Maret bersamaan dengan Masehinya. Barangkali di Arab malah masuk musim semi, gitu kan? Nah, kemudian di beberapa tempat, ya itulah indahnya Islam menggunakan penanggalan hijriyah dalam ibadah yang sifatnya bulanan bukan harian. Kalau harian menggunakan matahari, ya, patokannya. Tapi kalau dia sifatnya bulanan atau tahunan menggunakan peredaran bulan. Kenapa? Di antara hikmahnya supaya berputar ibadahnya terasa di setiap waktu. Jadi kalau ada orang di satu wilayah yang musimnya ada musim panas, musim dingin, dia bisa merasakan ibadah di setiap musim. Ya, tahun ini musim semi, besok mungkin musim panas, kemudian didapatkan lagi musim dingin, demikian seterusnya. Ya, maka bagaimana kalau menggunakan pendekatan matahari misalnya dengan menggunakan syamsiyah atau masehi dalam konteks kekinian? Maka orang yang hadir di musimnya panas akan tetap merasakan Ramadan di musim panas saja, dan beda waktunya akan sangat jauh, ya, mungkin jamnya akan berubah dari mulai bukanya, sahurnya, dan sebagainya. Inilah keadilan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun tuntunan dalam syariat Islam kecuali mengandung maslahat untuk para pemeluknya, dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan menunjukkan kebenaran Islam sebagai agama yang disiapkan dan diberikan kepada seluruh umat manusia untuk mengatur kadar maslahat yang terbaik untuk mereka. Kembali ke sini, di era keislaman nama ini tetap dipertahankan, ini juga dipertahankan, namun ada nilai tambah, ada value di dalamnya yang berisi nilai-nilai Islami sebagai pedoman berkehidupan. Dan ini nyambung teman-teman dari mulai Al-Muharram sampai Dzulhijjah. Saya pernah ungkap dan Anda bisa temukan di buku saya juga yang makna ayat puasa tentang ini. Karena waktu kita terbatas, saya akan fokuskan di 8 dan 9 saja. Nanti bagi teman-teman yang mencari 1 sampai 12 bisa merujuk ke buku kami yang makna ayat puasa atau di edisi-edisi sebelumnya. Sya'ban kaitan dengan Ramadan. Ramadan dipertahankan maknanya, bahkan lafadznya juga muncul dalam Al-Quran. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang diwajibkan untuk menunaikan puasa itu, di saat itulah turun Al-Quran. Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, jadi apa nilai tambah yang menjadikan Ramadan spesial, bahkan dipertahankan namanya dalam kalender keislaman dan menjadi nama bagi satu bulan istimewa saat kita berpuasa? Karena makna ini memiliki nilai tambah dalam Islam. Seluruh ibadah yang dilakukan di bulan itu, baik itu ibadah untuk koreksi diri seperti muhasabah, kemudian taubat di dalamnya, lalu ibadah untuk meningkatkan taat, misalnya kita meningkatkan salat, meningkatkan bacaan Al-Quran, termasuk di dalamnya puasa, maka itu bisa menggugurkan, membakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seperti halnya kotoran, sampah, dan lain sebagainya dibakar oleh terik panas matahari dan hilang seketika. Maka Ramadan dinamakan dengan Ramadan bukan hanya ingin menunjuk sejarah bahwa di masa lalu orang mengalami panas yang luar biasa, tapi ingin memberikan kesan bahwa siapapun yang meningkatkan ibadah taat di bulan ini, menjauhi maksiat, banyak bertobat, maka ibadah itu akan meningkatkan kemuliaan bagi dirinya sekaligus membakar seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan sampai hangus tak tersisa. Itu di antara value-nya, ya. Karena ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa dan tentunya mengungguli seluruh bulan-bulan selainnya, ya. Dan punya keistimewaan yang lain bulan-bulan selainnya tentunya, seperti bulan haji dan sebagainya, ya. Dzulhijjah punya keistimewaan, Al-Muharram yang lainnya punya keistimewaan. Namun Ramadan ini sesuatu yang berbeda, ya. Di setiap siangnya, setiap malamnya, bahkan ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan dan sebagainya. Ini istimewa. Nah, sifat kehidupan atau bahkan hukum kehidupan memberikan satu kaidah tak tertulis untuk kita semua, bahwa menghadapi, menjelang pada sesuatu yang istimewa itu seyogianya kita mempersiapkan diri dengan baik, gitu kan? Ya, jadi kalau Anda sekarang misalnya dapat undangan dari sosok yang istimewa, bukankah akan siap-siap dulu? Ya kan? Kalau Anda dapat undangan pernikahan saja, bahkan yang mengundang yang istimewa, Masya Allah, ya, pakaiannya pun disiapkan jauh-jauh hari, ya, waktunya dicatat, lalu disiapkan dandan yang rapi, yang baik, lalu pergilah untuk memenuhi undangan itu. Kenapa? Karena istimewa. Berbeda ketika itu biasa. Ya, bahkan undangan pun disiapkan juga, tapi tidak seperti mendatangi sesuatu yang istimewa. Karena itulah, dari penamaan ini memberikan kesan pengajaran dan pelajaran kepada kita bahwa jika dulu orang jahiliyah mempersiapkan mencari sumber air, ya kan? Pada nafas kehidupan dunia mereka secara materi, nah ini dia ya. Di era jahiliyah, karena mempersiapkan datangnya bulan yang sangat terik, maka di era-era keislaman dan seterusnya sampai kehidupan ini berakhir, ditetapkan nama Sya'ban menjelang Ramadan untuk memberikan kesan bahwa masyarakat Islam khususnya diminta untuk mempersiapkan diri, membekali dirinya untuk memperbanyak, mencari, memenuhi sumber air spiritual, rohani. Jadi kalau yang ini sifatnya materi, fisikal, jasmani, yang ini lebih kepada rohani, spiritual. Yuk, setiap kita seperti masyarakat itu berpencar satu-satu mencari, maka di bulan Sya'ban idealnya setiap individu muslim itu menyebar, ya, memfokuskan dirinya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya, mencari sumber-sumber spiritual yang bisa menguatkan rohani. Untuk apa? Sebagai persiapan jemputan datangnya bulan yang istimewa, yang di bulan ini akan banyak menu-menu rohani, menu-menu spiritual yang akan dikonsumsi, yang manfaatnya meningkatkan ketahanan hidup dunia akhirat kita, sekaligus membentuk pribadi yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Karena inti kehidupan manusia itu pada rohnya. Kalau tidak ada roh, ya tidak hidup, ya kan? Jadi inti kehidupan di roh. Kalau tidak ada roh, tidak hidup. Sifat roh disebut rohani, segala yang terkait dengan roh. Maka segala yang terkait dengan kebutuhan roh disebut dengan rohani aspeknya. Di mana ditemukan menunya? Pada nilai agama. Karena itu manusia butuh beragama, ya kan? Bagaimana menemukan agama yang benar? Maka kita ada kualifikasinya. Ini
1, 2, 3 yang sesuai dengan kebutuhan roh. Kalau fisik butuh ini, akal butuh itu, maka roh butuhnya apa? Pasti akan mencari. Nah, menu paling banyak disajikan untuk kepentingan rohani itu adanya di Ramadan. Karena itulah dalam bulan Ramadan, jiwa spiritual kita semakin meningkat, ketenangan kita semakin kuat, semangat kita beribadah meningkat. Kenapa? Karena memang bulan ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Ya, bukan dalam konteks jasmani, walaupun jasmani juga ikut terpenuhi. Kalau rohnya terpenuhi, jasmani pasti ikut. Kalau roh kuat, jasmani pasti kuat. Ya, rohnya kuat. Ramadan kan makan kadang sedikit. Awal-awal aja banyak dikumpulkan. Setelah itu kan jadi sedikit, ya kan? Minumnya sedikit. Minum teh manis kok tiba-tiba jadi kuat, gitu kan? Nah, jadi ibadah itu kalau rohnya semakin kuat, fisiknya ikut. Makanya di era dulu, ya peristiwa-peristiwa bahkan hal-hal terkait militer banyak terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar itu kan Ramadan, ya kan? Bahkan kemerdekaan kita pun Indonesia di bulan Ramadan. Jangan lupa hari Jumat bulan Ramadan, ya. Nah, kenapa? Karena kekuatan spiritual itu akan mendorong pada kekuatan intelektual dan pada saat bersamaan juga memberikan pengaruh pada kekuatan jasmani, ya, kekuatan fisikal. Nah, ini sudah pasti, ini sudah rumus karena ini sumber kehidupan. Kembali ke sini. Karena ini begitu istimewa, banyak sekali menunya, maka kita harus punya kesiapan. Ya, kalau tidak siap, bermasalah. Seperti Anda mendatangi undangan tidak siap. Panggilannya istimewa, undangannya istimewa, tokoh penting, ya, yang bahkan Anda mungkin sangat dambakan untuk berjumpa dan sebagainya, tetapi kemudian lupa, tidak punya persiapan. Ya, tahu-tahu sudah datang waktunya, sudah harus berangkat, sementara persiapan belum baik. Kan tidak nyaman, datang tidak nyaman, ketemu juga kurang nyaman, dan sebagainya. Maka dari itu penting di bulan Sya'ban mempersiapkan kekuatan rohani sehingga ketika menjelang datangnya waktu bulan suci yang istimewa, yang mulia itu, kita sudah punya, nah ini, nilai adaptasi atau kemampuan adaptasi yang baik untuk menyelaraskan diri, ya, dari, kalau saya sebut diri itu artinya fisikal, intelektual, dan spiritualnya, ya, dengan bulan Ramadan. Jadi nanti kalau sudah adaptasinya bagus, segala menu yang ada di Ramadan mudah untuk dilahap, ya, mudah kemudian untuk dioptimalkan dalam kehidupan. Maka ini yang pertama tadi kita uraikan pertanyaannya, mengapa Sya'ban itu menjadi penting? Karena Sya'ban adalah pondasi, kan, spiritual terbaik untuk mengokohkan kesiapan kita menghadapi Ramadan. Ini poinnya. Jelas ya? Sekaligus nomor 1 dan 2 sudah kita jawab secara bersamaan, ya. Jadi ini dari dasar etimologinya, ya, pembahasan dari segi kebahasaannya sudah kita uraikan, apa itu Sya'ban, kemudian segi historikal terkait dengan aspek sejarahnya juga sudah tadi kita ulas, dan kekiniannya juga sudah kita bahas. Lalu kaitan dengan Ramadan di era keislaman sampai dengan kehidupan berakhir sudah kita uraikan juga, ya. Jadi 1 dan 2 sudah diuraikan. Tinggal bagian ketiga ini, apa yang harus kita siapkan dan kita lakukan di bulan Sya'ban ini sehingga dengan semua yang kita kerjakan itu mampu memberikan kekuatan adaptif untuk beradaptasi dan menyambut Ramadan dengan baik. Nah, tentu persoalan ini karena sudah menyangkut kepada aspek-aspek pembekalan spiritual, rohani yang konteksnya ibadah, kita mesti bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kebiasaan Nabi seperti apa. Bersyukurnya di dalam Islam, saya tidak memilih diksi beruntung, ya, karena ini bukan sesuatu yang kemudian tebak-tebakan atau kita pilih, tidak. Tapi dalam Islam, semua itu memiliki satu runtutan pedoman yang terukur. Jadi secara konseptual itu sudah sempurna pedoman dalam Islam itu. Terukur, terstruktur, bahkan tersambung sanadnya sampai ke penyampai awal, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai terhubung kemudian kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa teman-teman diriset, karena menariknya dalam Islam itu selalu mengajak kita untuk berpikir, untuk meriset, ya. Bahkan aspek akidah pun itu kepada kita dipersilahkan untuk menggali, meriset kenapa Tuhannya harus Allah, kenapa tidak yang lain, apa sifat-sifat Tuhan itu, kenapa disebut Tuhan, apa bedanya Tuhan dengan bukan Tuhan, sampai kita menemukan kebenaran sejati yang tidak dipaksa. La ikraha fid din, ya. Dan dari
hasil yang kita dapatkan itu dipersilahkan untuk memberikan sebuah simpulan yang menghadirkan keyakinan kuat yang kelak dipertanggungjawabkan. Kalau kematian kan semua meninggal, kan? Tapi setelah meninggal itu apa yang dihadapi? Nah, Islam itu bukan hanya memberikan harapan, tapi memberikan sebuah kepastian pedoman yang menjelaskan fase kehidupan sampai kembali kepada Allah. Intinya seperti itu. Nah, berbahagianya kita, bersyukurnya kita pada Allah, persoalan-persoalan kehidupan itu tidak ada yang tidak ada jawabannya. Ya, tidak ada yang tidak ada jawabannya. Perhatikan kata-katanya. Jadi semua persoalan kehidupan itu selalu ada jawabannya. Itulah indahnya dalam Islam. Dan jawaban itu bukan jawaban-jawaban kreatif. Para ustadz misalnya, para ulama, para kiai, bukan. Tapi semua bersanad. Ya, semua bersanad. Transmisinya tersambung kepada Nabi SAW. Itulah menunjukkan kebenaran dalam risalah Islam. Bagaimana sebuah ajaran yang diajarkan 15 abad lalu, tapi akan selalu berkesesuaian dengan kebutuhan hidup manusia, kapan dan dimanapun ia berada. Oke, secara cepat saja. Apa kebiasaan Nabi untuk menyiapkan diri menjelang Ramadan? Pertama kita temukan lacak dulu ya. Jadi kalau dilacak nanti bisa ditemukan referensinya. Di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Ya. Nomor hadis 2357. Kalau nomornya tidak sama dengan apa yang Anda dapati dalam kitab, mungkin beda cetakan. Kadang-kadang beda cetakan juga beda halaman mungkin terjadi. Atau sering terjadi begini, ada versi yang komplit, ada versi yang ringkasan. Ringkasan ini biasanya hadis-hadis yang mirip-mirip itu tidak dicantumkan lagi, sehingga penomoran bisa berubah. Nah, kalau tidak ditemukan nomor yang sama, periwayatnya, ini paling gampang. Ya, kalau periwayat kan sudah pasti orang. Ya, kalau orang harus ketemu. Kalau nomor kan nggak dinomorin juga nggak ada masalah, gitu kan. Diurutkan hadis nggak ada nomornya nggak ada masalah. Ya, yang masalah itu ada nomor, nggak ada orangnya. Periwayatnya siapa? Nggak ada. Tiba-tiba ada hadis, nah itu bermasalah. Ya. Ya, diriwayatkan dari sahabat mulia namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Ya. Secara singkat, satu kali sahabat mulia Usamah bin Zaid bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamati kebiasaan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Ternyata dilihat bahwa bulan Sya'ban ini Nabi banyak menunaikan puasa. Ya, Nabi banyak menunaikan puasa. Sehingga beliau kemudian mengklarifikasi, bertanya, meminta petunjuk kepada Nabi SAW atas kebiasaan itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, lan araka, ya, saya tidak pernah melihat, memperhatikan Anda tasumu, Anda menunaikan puasa syahran dalam satu bulan, kan? Dalam sebulan lebih banyak daripada apa yang Anda tunaikan di bulan Sya'ban ini. Ya, mengapa demikian? Nah, jadi ternyata sahabat-sahabat mulia itu seringkali mengamati kebiasaan-kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Ya, termasuk salah satunya adalah kebiasaan beliau di bulan Sya'ban. Ternyata banyak puasa Nabi, memperbanyak puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan jawaban, menarik jawabannya, tidak langsung kemudian menjawab ke intinya, tapi memberikan sebuah penekanan untuk memberikan kesan keistimewaan tentang bulan Sya'ban. Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas. Ya. Dzalika syahrun, Sya'ban itu, ya. Dzalika syahrun, Sya'ban itu yaghfulu anhu an-nas atau katsirun minan nas. Yaitu bulan yang punya keistimewaan yang seringkali terlupakan oleh segelintir orang, kan? Oleh segelintir orang. Ya, baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan ke-8 tadi ini yang saya tuliskan, yang terletak antara Rajab dengan Ramadan. Ya, itu dulu satu. Artinya apa? Artinya Nabi ingin mengatakan Sya'ban ini punya kedudukan istimewa. Ya, dan itu ketika disebutkan keistimewaannya disebutkan posisinya yang mendekati Ramadan di antara Rajab dan Ramadan. Artinya dia di bulan ke-8 menjelang ke Ramadan. Gitu ya. Nah, kadang orang fokus dengan Rajabnya tuh. Rajab juga bulan penting, bulan terhormat, bulan bagus, bulan berlatih untuk mengevaluasi diri, bulan untuk mengenal banyak sejarah dan hikmah seperti Isra Mi'raj, gitu kan? Tapi jangan lupa, bulan Sya'ban itu juga punya nilai, punya sesuatu yang sangat penting. Sehingga jangan sampai fokus kepada Rajabnya, lupa dengan Sya'bannya. Ya, menunggu Ramadannya, lupa dengan persiapannya, gitu kan? Nah, maka
Apa yang Nabi SAW sampaikan? Maka beliau mengatakan bahwa, nah ini poin pentingnya, fihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban itu ya, au turfa'u fihil a'mal. Ya, di bulan Sya'ban itu ya, turfa'u fihil a'mal, amal-amal kita atau catatan ya, perbuatan kita ya, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Semua amalan-amalan kita yang dituliskan malaikat, ya kan, dicatat. Nah, ini konfirmasi lagi. Artinya semua apa yang kita kerjakan itu tercatat. Ya, yang kita pandang, kita ucapkan, kita lakukan, kita niatkan, itu semua ketika dikerjakan dicatat. Yang baik dicatatkan, yang buruk dicatatkan. Ya, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti ditampakkan di akhirat. Yang baik ditampakkan, yang buruk ditampakkan. Nah, khusus di bulan Sya'ban ini, selain kalau ada pekanan itu hari Kamis, kita dapati hadis yang senafas dengan ini. Di bulan Sya'ban itu diangkat, ya, ditunjukkan, ditampilkan. Ya, maka semua catatan itu ditampilkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ini penting kita garis bawahi ya, untuk memberikan sebuah kesan yang kuat. Allah itu punya sifat alimun khabir. Maha mengetahui, maha mendalami. Jadi nggak diangkat pun Allah sudah pasti tahu. Sebelum dituliskan pun sudah pasti diketahui. Tapi untuk apa kalimat ini disampaikan? Untuk memberikan kesan ta'zim kepada kita bahwa ini istimewa, amal kita diperlihatkan. Ya kan? Nah, kan kita kalau dalam kehidupan saja, laisa kamitslihi syai', tentu nggak ada yang serupa dengan apa yang Allah tetapkan. Kalau dalam kehidupan saja diumumkan ya rapot kita nih, ya kan? Rapot diumumkan dan nilainya bagus, senang kita kan? Ya kan? Tapi kalau nilainya nggak bagus, nggak enak kita kan? Makanya kalau kita tahu akan diumumkan nih rapot kita persiapkan kan? Supaya nilainya bagus. Ya kan? Nah, yang tahu itu siapa? Yang tahu itu penting bagi kita. Kembali ke kita, kamu harus punya persiapan. Karena kalau sudah ditampakkan di hadapan Allah, disampaikan pada malaikat dan sebagainya, diketahui keadaan diri kita. Kalau Allah sudah maha tahu sebelum dan setelahnya. Tapi pentingnya itu kembali ke kita untuk membaca hikmahnya. Bahwa ada amal-amal kita yang diungkap. Nah, saat diungkap itu masa merasa malu, kan? Ya, masa merasa tidak malu kalau diungkap dalam keadaan yang tidak baik. Maka harusnya menjadi motivasi kita ketika diungkap saya pengen baik. Nah, jadi sifat itu kalau sudah melekat pada diri kita dan hadir kemudian sikap ihsan, maka auranya akan menyebar ke setiap waktu. Tidak hanya menunggu Sya'ban saja, setiap waktu karena dilatih selama Sya'ban, kita merasa terungkap amal kita di hadapan Allah, maka melekat pada diri kita. Akhirnya apa? Terbawalah sebuah sifat ihsan namanya. Ihsan itu menjadikan semua kegiatan kita sebagai ibadah merasa diawasi oleh Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ditemukan di hadis riwayat Imam Muslim. Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kita merasa semua kegiatan kita itu diawasi Allah, sehingga ketika merasa diawasi kita pengen yang terbaik. Itu poin besarnya. Nanti banyak sekali gaya bahasa semacam itu kita temukan baik di Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hikmahnya beda-beda. Ya, contoh misalnya kita kan ngaji Al-Kahf ya, selain Yasin di malam Jumat dan hari Jumat itu, kalau masuk ayat 50 ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Itu kan ayat 50 kan? Ketika malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan karena perintah Allah, maka semua sujud kecuali iblis. Iblis berasal dari kalangan jin, ya kan? Nah, kalau kita kembalikan mundur ke belakang, ya 11 surah sebelumnya, kita temukan surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 sampai 13. Itu kan dikonfirmasi. Ya, Allah kemudian mengkonfirmasi kepada iblis dengan menanyakan begini, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk?" Ya, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Padahal Allah kan punya sifat maha mengetahui, gitu kan? Artinya nggak diberitahu pun sudah tahu. Nah, buktinya apa? Ayat 34 Al-Baqarah. Ngaji lagi balik. Makanya ayat 34 pembukanya sama dengan Al-Kahf ayat ke-50. Lihat Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama dengan pembuka Al-Kahf. Tapi di Al-Kahf ditunjukkan siapa iblis ini, genealoginya kemana? Kana minal jin, ya. Termasuk golongan jin fafasaqa an amri rabbih, yang kemudian dia menyimpang dari ketaatan jadi maksiat, ya kan, untuk menunjukkan genealoginya. Tapi yang di Al-Baqarah 34 menunjukkan awal pengetahuan Allah yang sudah mengetahui apa yang terjadi dalam diri iblis sebelum itu diungkap. Makanya disebutkan dulu pengetahuan Allahnya, aba wastakbar, dia enggan
hormat kepada Adam, sujud hormat kepada Adam karena merasa sombong, ada kesombongan dalam hatinya. Tapi bagaimana itu bisa diungkap? Dengan ya, kalau Allah sampaikan pasti semua sujud, malaikat pasti tahu. Ya, pasti malaikat mengerti, ya Allah Maha tahu. Tapi untuk menguatkan itu semua dikeluarkan di lisan iblis. Ya, supaya iblis tidak ngeles. Tidak, ya Allah, saya tidak begitu, maka diungkap di lisannya. Maka keluarlah Quran surah 7 ayat 12 untuk mengungkapnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ya, maka dijawab dia, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Tidak level rasanya, yang diciptakan dari api harus hormat kepada yang rendah, diciptakan dari tanah. Nah, itu kan kesombongan. Maka kalimat ini mengonfirmasi dan menguatkan serta menetapkan kebenaran akan sifat Allah yang maha mengetahui bahkan sebelum terungkap, yang di Al-Baqarah ayat 34. Nah, inilah yang menjadikan fitrah kehidupan. Kadang-kadang di mahkamah dalam pengadilan, hakim kan bertanya, walaupun hakim sudah pegang buktinya, ada CCTV, ada rekaman dan macam-macam, ditanya, saudara terdakwa, kan? Ya, kenapa Anda melakukan pembunuhan ini? Itu kan disampaikan misalnya. Nah, dia mengakui begini, padahal buktinya sudah ada. Ya, nanti kalau dia mengeles dan sebagainya, bukti ditempatkan dan seterusnya. Nah, ini diungkapkan di lisannya supaya ada pengakuan langsung yang tidak terbantahkan. Nah, ini gaya bahasa, uslub namanya. Ya, yang itu tentu ada hikmah dan ada ilmunya, tidak sembarangan. Ya, di bahasa itu nanti kita temukan khususnya di pembahasan balaghah. Kan ada 4 unsur. Ada nahwu, kemudian ada saraf, ada balaghah ada 3 cabang lagi nanti, ma'ani, bayan, dan badi'. Nanti yang keempat ada arud, untuk memahami struktur di sastra, ya, sastra Arab dan seterusnya. Ada arud dibagi 16 lagi, disebut dengan bahar. Ada tawil, ada madid, ada rajas, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita temukan khususnya dalam pembahasan nanti di bab ilmu balaghah, di bayan khususnya, ya. Kembali ke sini, teman-teman, mohon maaf ya kalau kita urai agak lebih dalam. Maksudnya tidak bermaksud untuk menunjukkan hafal ini, tahu ini, tidak. Dan saya berlindung pada Allah, mudah-mudahan dijaga dari sifat-sifat demikian. Ini lebih hanya untuk memberikan pemahaman lebih mendalam dan menyampaikan apa yang guru-guru kami pernah ajarkan, dan semoga pahala mengalir kepada beliau-beliau. Nah, ini intinya puasa. Dan puasa di bulan Sya'ban itu menjadi istimewa untuk apa? Satu, membiasakan ya, perbuatan baik atau berbuat baik. Kedua, ya, setelah ini menjadi kebiasaan, konsisten, nanti ada kesiapan untuk memasuki Ramadan. Ini poinnya, ini intinya. Ya. Nah, jadi Nabi mengajarkan kepada kita seluruhnya tentang satu amalan yang cerdas, yang sekali dikerjakan, amalan lain semua ikut. Nah, inilah di antara hal yang sangat penting menjadi keistimewaan Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa beliau itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Nah, ini bisa saja Nabi kemudian memperbanyak bacaan Quran misalnya, Nabi memperbanyak sholat malamnya, tapi yang dikerjakan justru puasa. Kenapa? Karena puasa itu amalan unik, yang saat ia dikerjakan, maka amalan-amalan yang lainnya menjadi tertarik, ikut meningkat. Ya, contoh, orang kalau tidak puasa, mungkin untuk mengerjakan amalan sunnah kurang termotivasi. Tapi saat puasa itu kan amalan sunnah meningkat. Ya, kemudian juga bacaan Quran jadi meningkat, keinginan berbuat baik jadi meningkat, dan sudah otomatis dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Gak akan mau maksiat orang puasa, takut batal puasanya. Jadi Nabi mengajarkan satu amalan, yang dengan amalan itu yang lainnya akan ikut. Jadi ketika Nabi memberikan contoh memperbanyak puasa sunnah, dalam konteks itu juga isiannya ikut, paket ibadahnya ikut, bukan cuma tahan lapar dan haus saja, ya. Jadi artinya ngajinya juga diperbanyak, berbuat baiknya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak, sehingga semua ragam kegiatan tadi itu bisa kemudian kita siapkan untuk dibawa ke bulan Ramadan sesuai dengan menu-menu yang tampak di bulan Ramadan. Itu maksudnya. Ya, jadi Nabi SAW yang pertama membiasakan, bukan hanya memerintahkan, tapi mencontohkan dulu sebelum beliau, ya, memerintahkan kepada umatnya dalam konteks nilai sunnah. Jadi bukan wajib sifatnya, ya, tapi sunnah. Dan ini diksinya juga memperbanyak, ya, dan dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Bukhari, ya, ketika beliau pun mengonfirmasi bahwa tidak pernah melihat kebiasaan Nabi SAW untuk berpuasa, ya, sebanyak Sya'ban, ya, di bulan-bulan yang lainnya. Jadi Sya'ban ini memang bulan
adaptif yang diadaptasikan untuk persiapan menjelang Ramadan. Ya, jadi manfaatnya kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya ada Lataiful Ma'arif, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab Lataiful Ma'arif. Beliau memberikan komentar pada kebiasaan Nabi ini. Ya, kata beliau setelah mendalami itu semua, ini ditujukan pada orang-orang, ya, kalangan muslim maksudnya, untuk membiasakan diri berpuasa supaya tidak kaget saat masuk ke Ramadan. Jadi nanti kalau ada orang yang belum terbiasa puasa, tiba-tiba menghadapi Ramadan, nah akhirnya kaget, tubuhnya belum bisa menyesuaikan diri, metabolismenya agak lambat dengan kebiasaan Ramadan, maka disiapkanlah saat Sya'ban ini. Dan sifatnya memperbanyak itu kan artinya menambah dari kebiasaan. Ya, tidak harus memaksakan seperti orang yang telah terbiasa, tidak. Yang belum pernah puasa, cobalah puasa Senin misalnya, ya kan? Ya, kemudian tambahkan, ya, Selasanya istirahat dulu, Rabu tambahkan, atau Kamis mungkin puasa, ya kan? Nah, yang sudah biasa Senin Kamis, tambahkan misalnya Senin puasa, tambah Selasa, Rabu istirahat, Kamis puasa lagi, diperbanyak supaya gairah ibadahnya meningkat. Bukan hanya gairah tahan laparnya, kalau tahan lapar, haus juga boleh jadi banyak orang yang bisa. Tapi kan tidak semua orang puasa bisa meningkatkan bacaan Quran, bisa meningkatkan sholat sunnah dan sebagainya. Itu poinnya. Ya, itu poinnya. Jadi itu yang dimaksud dengan Sya'ban, kemudian bagaimana mengisinya, menyiapkan ke Ramadan, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting teman-teman sekalian karena sekaligus motivasi bagi saya pribadi juga. Ya, ini mohon juga teman-teman mendoakan, mohon juga dikoreksi. Saya secara pribadi juga meminta maaf kepada teman-teman semua. Tentu ditemukan banyak khilaf, banyak salah yang tentunya menjadi renungan baik saat umrah sampai dengan kembali. Nah, itulah sebabnya saya beberapa hari ini ingin banyak mendengar, ya kan? Ingin banyak mengoreksi diri sebelum banyak bicara lagi, karena tentu apa yang kita sampaikan kita pun akan dihisab juga, ya. Dan itu yang paling penting untuk seringkali ditangisi, ya, seringkali untuk bukan sekedar direnungi tapi dievaluasi. Saya minta doa dari teman-teman, mudah-mudahan diberikan keikhlasan, diberikan kemampuan dalam berdakwah secara baik dan konsisten dalam itu. Kembali ke sini, bulan Sya'ban seperti yang telah diuraikan, tinggal tersisa kurang lebih ada 10 hari lagi, ya. Saya tidak akan bahas dulu kapan awal Ramadannya, nanti kita ambil topiknya, ya, yang pasti tanggal 1, yang pasti tanggal 1. Tapi kurang lebih ya kita ada 9-10 hari ke depan, ya, sebagai persiapan menuju Ramadan. Ada bagian sepertiga terakhir di bulan Sya'ban ini di hadapan kita. Besok hari Jumat, ya, selanjutnya nanti ada hari-hari menjelang Ramadan, kita bisa optimalkan apa yang dicontohkan dan diisyaratkan oleh Nabi SAW, yang didokumentasikan itu sehingga sampai kepada kita dan bisa kita akses hingga saat ini. Nah, teman-teman, barangkali itu yang bisa disampaikan dalam kajian malam hari ini. Nanti kita akan coba bagi beberapa kajian di akhir Sya'ban ini sebagai persiapan Ramadan, ya. Saya ambil contoh, misal teman-teman yang berada di Jogja, insya Allah saya akan ada di Jogja hari Sabtu, ya, untuk sesi malam Ahad. Jadi ketibaan kami juga ada 3 sesi, ada 2 sesi yang memang khusus kajian itu internal untuk penguatan. Ada yang di TNI AU Angkatan Udara, kemudian ada beberapa juga komunitas yang khusus, ya, bukan dakwah tapi di bidang-bidang tertentu yang memang ada butuh penguatan. Nanti yang umum insya Allah malam harinya di Masjid Sayyidah Walidah, ya, di Yogyakarta, malam Ahad. Sekali lagi Sabtu malam Ahad dimulai, insya Allah teman-teman bisa datang dari ba'da maghrib sampai kemudian mulai ba'da isya dan selanjutnya sampai selesai, ya. Nah, kemudian dari situ saya akan langsung ke Surabaya, ya, akan langsung ke Surabaya, di Gresik tepatnya, ya, di Gresik, ya, sekali lagi di Gresik hari Ahadnya. Jadi malam Ahad di Jogja, Ahad siangnya sudah di Gresik, ya. Nanti silahkan lihat di Instagram kami, sudah kita petakan. Nanti beberapa bagian dari tema-tema seputar Ramadan kita akan bagi-bagi, ya. Kan kita belum bahas kurikulum Ramadannya apa, ya, kegiatan Nabi di bulan Ramadan itu apa, ya. Nah, bisa nggak kita bawa itu ke Sya'ban supaya kita rinci, kita catat. Dulu kan waktu kecil tuh punya catatan, ya, sampai ditanda tangan tuh sama ustadz-ustadznya tertentu gitu, ya. Nah, itu nanti kita akan coba spesifikasikan, lalu dari situ insya Allah kita siapkan schedule-nya sehingga ketika saat masuk ke Ramadan kita insya Allah sudah lebih siap, baik secara mental, ya, spiritualnya, kemudian juga terkait dengan intelektual, karena penting pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nanti agak berat ibadah, ya. Baik, itu gambarannya. Lalu akan disusun jadwal-jadwal berikutnya sesuai dengan tema-tema yang diperlukan dan kebutuhan kita semua.
Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ada 2 pengumuman untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, kalau ingin akselerasi untuk pendalaman materi ini, silahkan ditemukan di buku kami yang makna ayat puasa. Anda bisa kontak ke Wah Corner, nanti insya Allah akan diaktifkan di bulan Maret ini. Kita sedang ada beberapa penguatan ya di dalam materi dan kebutuhan-kebutuhannya. Nanti di buku makna ayat puasa insya Allah ditemukan banyak ragam di dalamnya. Yang kedua teman-teman, insya Allah Ramadan tahun ini kita akan mengadakan penguatan tema dalam Al-Quran, khususnya untuk semangat menghafal Al-Quran. Karena itu insya Allah akan dibuka bagi teman-teman, silahkan dipersiapkan. Jadi ada karantina khususnya yang offline juga ada, kita siapkan musyrif. Yang online, kalau offline mungkin terbatas karena ada untuk penguatan anak-anak calon ulama. Jadi kami menyiapkan dari anak-anak usia TK, dari KB bahkan KB, TK, SD sampai ke tingkat kampus universitas. Nah ini dikhususkan tahun ini mereka akan penguatan di bidang Al-Quran. Nanti untuk yang umum juga ada di online-nya. Sudah kita siapkan ya perangkatnya dan sama sistemnya dengan yang offline, tidak ada bedanya. Nanti kalau kemungkinan bisa di beberapa daerah musyrik kita dikirim dan dijadikan offline, kita akan coba set itu semua. Nah kaitannya, kita sedang perbanyak paket hafalannya. Kalau teman-teman mau ikut berwakaf, silahkan dicek ya yang wakaf buku hafalan itu. Ya, nanti mungkin ada di informasi wakaf buku hafalan. Itu akan kita bagikan. Itu tidak dijual ya teman-teman ya. Itu akan dibagikan. Jadi dari teman-teman yang wakaf itu ya, kita sebarkan kembali. Kadang kita kasih sebagai hadiah. Kita siapkan untuk yang pengen menghafal Quran. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi setiap apa yang dibacakan mendapatkan bagian pahala di dalamnya. Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi maafkan saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan tolong doakan semoga dapat ikhlas dalam berdakwah, dan yang lebih penting semoga Allah meridai ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bisa meraih ridha, yang mudah-mudahan dengan itu semua sekali lagi bisa diberi kesempatan juga untuk bersua dengan Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkan keberkahan pada kami, tambahan kebaikan di bulan Sya'ban ini, dan mohon berikan kami kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihfadz biladana Indonesia ya Arhamar Rahimin waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, anugerahkan keberkahan, ketenangan, kedamaian, kebaikan pada negeri kami Indonesia ya Allah. Jauhkan dari berbagai perbuatan maksiat, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari keburukan-keburukan. Lindungi kami ya Allah, jaga kami, berikan kemampuan kami untuk berbuat baik sampai dengan kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.